Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Bersyukur sekali lagi kasih yang begitu luar biasa senantiasa boleh ada di antara kita, yaitu kasih yang datang daripada Tuhan. Mari kita akan memulai renungan singkat pada saat ini dengan tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kami sekali lagi jam ini, waktu ini kami boleh bersama-sama ada kembali. Kami boleh meluangkan waktu kami untuk kami boleh mendengar renungan singkat dan pakai hamba-Mu yang jauh daripada sempurna untuk boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar sekali lagi? Saya berharap kita sekalian boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun mungkin hari-hari, waktu-waktu yang kita lalui mungkin seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pergumulan yang masih sampai hari ini menjadi pergumulan kita dan kita belum melihat ada jawaban Tuhan di dalamnya. Tapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melaluinya, sebab kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Bicara tentang kasih Tuhan, bicara tentang cinta Tuhan. Cinta dan kasihnya itu teramat sangat nyata dalam seluruh hidup kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, saya dan kita sekalian hari-hari ini mungkin diperhadapkan dengan banyak cerita, dengan banyak kisah, dengan ragam segala macam kehidupan yang kita bisa dengar, kita bisa lihat, kita bisa akses melalui media sosial, entah itu sosok-sosok tertentu yang darinya kita bisa melihat, kita bisa belajar tentang sesuatu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bawa kita kepada pengertian begini, bahwa di dalam hidup kita ini, di tengah segala macam polemik yang terjadi dalam kehidupan, kita seringkali mendapati kisah-kisah yang tadi saya sampaikan di atas. Kita mendengar mungkin, kita melihat, kita mengakses atau kita mendapatkan informasi melalui media sosial yang sekarang begitu dengan mudah kita, bahkan dengan cepat kita mendapatkan beritanya. Ada banyak orang-orang yang saya kira atau kita kira mungkin cuman ada dalam dongeng atau dalam cerita, dalam khayalan yang kemudian bisa ditayangkan dalam sebuah cerita atau dalam sebuah sinetron begitu ya. Tapi belakangan hari ini kita tidak hanya sekedar disuguhkan dengan tayangan-tayangan hanya bersifat sebuah hiburan semata dalam bentuk drama dan lain sebagainya. Tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sekarang kita juga banyak menjumpai bahwa cerita-cerita yang kalau bicara di dalam konteks drama atau cerita yang ditayangkan di televisi, di media sosial yang bisa kita lihat, kadang disuguhkan di sana adanya kekerasan, adanya cinta kasih yang tidak tulus dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi ternyata saya dulu juga berpikir bahwa cerita-cerita yang dibuat itu ada peran-peran antagonis yang diciptakan di sana, itu hanya ada, atau cerita itu hanya ada di drama tersebut atau sinetron tersebut. Tetapi pada akhirnya sekarang saya juga bisa melihat bahwa dalam kehidupan yang nyata, kisah-kisah yang ada dalam cerita-cerita tersebut ternyata ada dalam dunia nyata. Orang mulai kehilangan kasih, orang mulai kehilangan cintanya, orang mulai kehilangan kesetiaannya sehingga dia bisa lakukan apapun demi segala sesuatu yang menurut dia itu pasti akan menyenangkan dia secara daging. Bapak Ibu Saudara melihat situasi dunia, melihat situasi sekeliling kita, melihat situasi sekitar kita yang setiap hari kita bisa disuguhkan berbagai macam cerita kisah yang kadang juga sekali lagi yang kita pikir, saya pikir dulu cuman ada dalam cerita dan karangan para penulis atau para sutradara penulis cerita. Tapi hari ini itu semua bisa kita lihat ada salah satu dari sekian banyak cerita itu ada di dunia nyata. Dan ketika kita melihat cerita bagaimana seorang yang bisa kehilangan cinta kasihnya hanya karena satu dan lain hal, kita bisa melihat bagaimana tidak ada lagi sebuah kasih sayang dari dari orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, saudara bersaudara lain sebagainya. Ada banyak kisah dan kita sangat banyak bisa berkata atau bercerita tentang situasi kalau bicara tentang lunturnya kasih
di tengah dunia atau di sekeliling kita hari-hari ini. Mazmur 86 ayat ke-15 mengatakan demikian, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di tengah sekali lagi polemik, di tengah hiruk pikuknya dunia ini dengan segala macam ceritanya, dengan segala macam kalau istilah sekarang drama-dramanya begitu ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang masing-masing melakonkan ceritanya dan masing-masing merasa apa yang dianggap itu, yang dia lakukan itu dia anggap benar, sekalipun menurut norma dan pandangan banyak orang tidak benar. Dia tidak pernah lelah untuk terus melakukannya karena dia hanya berpikir satu, yang penting keinginan saya tercapai, yang penting saya memang menuju kepada fokus itu, saya harus kejar itu apapun caranya, sekalipun mungkin harus menjadi omongan atau menjadi semacam pembicaraan banyak orang. Apa yang dilakukan sebetulnya tidak wajar, tapi karena ada sebuah keinginan, ambisi, egois dan lain sebagainya yang meracuni hati pikiran orang tertentu, maka dia dengan segala macam upaya melakukan segala sesuatu untuk meluluskan segala keinginan dia. Sekali lagi Bapak Ibu, dia mungkin dalam segala hal yang dia ingin capai, dia tidak lagi berpikir, bahkan saya tidak bilang hanya mungkin, tapi memang pastinya dia tidak lagi memikirkan apa itu kasih sayang terhadap sesama, apa itu cinta kasih kepada setiap orang di sekeliling kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah sekali lagi kegersangan akan lunturnya kasih dan sayang yang mungkin setiap hari kita bisa lihat di sekeliling kita, bersyukur kalau hari ini kembali kita diingatkan dalam Mazmur 86 ayat yang ke-15. Tetapi artinya masih ada Tuhan yang dikatakan oleh pemazmur, Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Dan kemudian dikatakan di sana panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bersyukur kita walaupun sekitar kita menawarkan banyak hal, menawarkan banyak kisah dan cerita yang bisa kita dengar dan mungkin juga akhirnya menjadi pemikiran kita, bahwa ada orang-orang yang demikian, orang-orang yang kehilangan cinta dan kasihnya, yang kemudian dia tidak lagi pernah berpikir untuk bisa menyampaikan kasih sayangnya kepada orang lain, tidak peduli kepada siapapun, bicara tentang kasih dan setia. Yang penting dia tercapai keinginannya. Bersyukur sekali lagi kita punya Allah yang dikatakan oleh pemazmur sendiri, dia penyayang dan pengasih. Bahkan dia adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lari kepada Tuhan Allah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah Allah yang pengasih dan penyayang itu, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jangan lari kepada segala sesuatu di sekeliling kita yang sudah kita lihat. Mereka dunia memang seperti kata firman Tuhan, pada akhirnya di tengah-tengah zaman, di akhir daripada zaman ini kita melihat bagaimana manusia mulai kehilangan kasihnya. Bersyukur untuk kasih yang nyata, kasih yang sudah turun atas kita sekalian, dan kiranya kasih itu boleh mewarnai hari-hari kita di tengah lingkungan, di tengah sekitar kita yang setiap hari juga bisa mewarnai kita bicara tentang kasih dan setia. Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong kita. Sekali lagi, mari kita datang kepada Tuhan Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan penuh dengan kasih dan setia itu. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan kita saat ini. Bapa dalam surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang nyata atas setiap kami. Di tengah lunturnya kasih, di tengah lunturnya kasih sayang kesetiaan di antara banyak orang hari-hari ini, kami memiliki Allah yang begitu sayang kepada kami, penyayang, penyabar, penuh dengan kasih dan setia. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sekalian yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini, dan biarlah Engkau tetap memakai hidup kami dan hari-hari kami di tengah dunia yang mulai luntur dan tawar akan kasih itu. Terima kasih untuk kasih yang nyata yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.